Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di kelas analisa struktur formulasi matriks, khususnya untuk kelas D ya. Saya kali ini akan menyampaikan materi kelanjutan dari modul untuk struktur rangka batang 2 dimensi atau truss 2D. Nah, kali ini kita akan membahas tentang aplikasinya. Oke, nanti di dalamnya ada bagaimana melakukan proses perhitungan dari atau proses analisa dari sebuah contoh soal. Oke, saya lanjut saja. Jadi contoh soalnya itu seperti ini. Sebuah rangka batang dengan 3 elemen 1, 2, dan 3, kemudian ada beban 5 ton di join 2. Kemudian untuk batang 1 ada transformasi sumbu dari ini sumbu globalnya adalah ini, X besar Y besar ini, sumbu lokalnya masing-masing. Ada transformasi sebesar 30 derajat di sini, berlawan arah jarum jam, sedangkan di elemen 2 ini yang searah jarum jam, besarnya 30 derajat. Data soalnya ini adalah panjang elemennya 200 untuk elemen 1 dan 2, elemen 3 200 akar 3. Kemudian penampangnya 35 cm, modulus elastisitas 2100 ton per cm persegi, berlaku untuk semua elemen. Nah, yang diminta adalah menghitung reaksi peletakan dari batang tersebut. Oke, lanjut. Nah, apa yang dilakukan? Yang pertama adalah melakukan diskretasi struktur. Jadi secara umum struktur dengan 3 join untuk struktur batang, rangka batang itu berarti ada kemungkinan pasangan vektor perpindahan masing-masing 2 di join, jadi ada 6 mestinya. Ini secara umum gitu, tanpa kita memperdulikan adanya peletakan. Nah, kemudian setelah kita memperhitungkan adanya peletakan atau syarat batas, kondisi batas, di join 1 ada peletakan sendi, sementara di sini nggak ada perpindahan. Kemudian di sini ada peletakan rod, perpindahan vertikal berarti tidak mungkin, perpindahan horizontal yang ada, sehingga tinggal 3 vektor perpindahan yang mungkin terjadi dalam sistem struktur dalam soal ini, yaitu D2X, D2Y, dan D3X. Oke, jadi kita tinggal membuat persamaan itu untuk 3 perpindahan tadi. Oke, boleh kita hitung satu persatu masing-masing kekakuan elemen lokal. Kita tandai K kecil, I itu adalah lokal. Rumus matriks kekakuan dari elemen lokal untuk rangka batang itu adalah ini. Ini adalah matriks transformasinya. Kemudian bagaimana mentransformasi itu ada rumusnya seperti ini, dari lokal menjadi global. Nah, di sini kita lihat bahwa di elemen 1 tadi ada transformasi sumbu dari posisi global dan lokalnya itu 30 derajat berlawan arah jarum jam, berarti tandanya positif. Seperti kami ada soal tadi di sini. Jadi ini globalnya, ini lokalnya. Nah, perpindahannya adalah 30 derajat berlawan arah jarum jam. Oke, sehingga kalau kita masukkan matriks transformasinya adalah ini, matriks elemen lokalnya ini. Kemudian kita operasikan transformasi menjadi global, maka kita dapatkan nilai ini untuk elemen 1.
Kemudian elemen 2 arahnya berlawanan, alfanya minus 30 derajat berarti karena dia searah jarum jam. Matriks kekakuan elemen sama karena panjang elemennya sama di sini, tinggal yang membedakan hanya L di sini. Ternyata sama. Ini berlawanan karena untuk yang minus 30 berarti untuk sinusnya lawannya tandanya. Tadinya positif jadi negatif. Kalau kita lakukan operasi transformasi ke global, maka kita dapatkan matriks kekakuan globalnya untuk elemen 2 adalah ini. Oke, kemudian lanjut ke elemen 3. Elemen 3 karena sumbu lokal dan global berimbit, artinya sama, maka tidak ada perlunya untuk transformasi. Transformasi adalah matriks identitas, kita kalikan bagaimanapun juga akan hasilnya sama. Jadi antara lokal dan global adalah sama. Kemudian setelah kita tahu matriks kekakuan masing-masing elemen secara global, kita bisa susun matriks kekakuan globalnya adalah seperti ini. Ini adalah gaya matriks gaya, tapi ini saja yang jadi concern kita untuk menyusunnya. Dengan indeks seperti ini, D1E, D1Y, D2X ini kita gabungkan di sini ya. Nah, kemudian di sini adalah matriks kekakuan matriks elemen gaya. F1, F2, F6 ini adalah reaksi perotaan. Sedangkan 5 ini gaya yang bekerja di join 2 yang arahnya mendatar, yang vertikal tidak ada. Sedangkan ini adalah karena perataan sendiri berarti di arah horizontal di F5-nya sama dengan 0. Kita masukkan nilai 0. Itu. Nah, kemudian displacementnya di sini yang ada adalah displacement D3, D4, D5 atau D2X, D2Y, D3X gitu. Hanya adalah 0. Ini adalah terletak di perletaan ini. Ya, di F1, F2, F6. Oke, kemudian kita bisa range itu untuk mendapatkan matriks yang lebih kecil sehingga kita dapat hasil perpindahannya. Kemudian nanti kita bisa menghitung F1X, F1Y, F3Y. Kalau kita kalkulasi perhitungan ini, maka kita nanti dapatkan nilai terpisah antara gaya batang dan reaksi perletaan. Nah, caranya dengan menyusun seperti ini. Kita letakkan matriks yang mengandung displacement di join bebas di sini di kotak yang sebelah sini. Kemudian nanti di sini ada yang khusus untuk perletaan di sini. Nah, arahnya ya ini ada disusun, kemudian ini sisanya gitu. Ini ya yang DOV yang dicari, ini adalah sisanya. Tinggal menggeser saja. Kalau itu dilakukan dengan program komputer, automatically bisa dilakukan ini. Oke, kemudian kita bisa lakukan untuk operasional dari sini ya. Ini kemudian ini terhadap ini kan bisa disederhanakan seperti ini untuk menghitung perpindahan D2X, D2Y dan D3X. Kalau kita hitung nilainya perpindahan ini, kalau kita investkan di sini, kemudian kalikan gaya yang terjadi join, maka kita dapatkan nilai ini. Nah, nilai ini sebenarnya nanti kita bisa gunakan untuk perhitungan gaya batang masing-masing elemen. Ya, jadi ketemu displacementnya. Nah, kemudian displacement sudah diketahui tadi angkanya sebenarnya, tapi kita gunakan ini untuk perhitungan masih dalam nilai yang belum belum berupa nilai, tapi nilai sama saja, belum nilai seperti yang di sini ya. Jadi masih perkalian dari invest ini kalikan ini, tapi nilai sama ya. Jadi D2X, D2Y ini adalah oke, maaf. Nah, ini adalah ini berarti D2X, D2Y untuk elemen 1.
Nah, nanti akan menghasilkan gaya seperti ini. Untuk FM1 arahnya ke kiri, FM3 arahnya ke kanan. Misalnya sekian. Untuk elemen 2 masing-masing ini, elemen 2 berarti ada 3 perpindahan yang bisa masuk di sana. Ini adalah D2X, D2Y, D3Y ini ya. D3X maaf, D3Y nya 0. Ini untuk elemen 2. Jadi ini nilai yang sama sebenarnya dengan nilai yang tadi hasil perpindahan, tapi ini masih dalam bentuk operasional ini untuk memudahkan saja ini. Baik, kalau dihitung dengan kalkulator maka akan dapat nilai tadi perpindahan. Maka akan dapatkan hasil nilai seperti ini di elemen 2. Oke, kalau ini biasanya bisa di daya tarik. Kemudian yang batang 3, hanya ada satu perpindahan di sini, perpindahan di join 3x ya. Ini adalah perkaliannya hasil nilai perpindahan. Jadi sebenarnya kalau misalnya dimasukkan nilai yang tadi, nilai yang hasil perpindahan ini D3x sebesar ini kalikan ini juga sama saja. Nah, ini hanya di buku referensinya tertulis seperti ini. Nah, nanti kalau dikalikan maka akan dapatkan nilai minus 2,5 dan 2,5 gaya M1 dan F5. Oke, jadi ketemu semua gaya batang untuk masing-masing elemen secara locally. Nah, kemudian terakhir adalah gaya reaksi peretaan. Nah, ini kita gunakan ini nilai yang perpindahannya eksaknya. Ini adalah matriksnya yang tadi sudah di pojok. Jadi dari matriks ini adalah ini ya plus 4 bagi akar 3 1 ini, kemudian ini perpindahannya. Jadi sini ya, ini adalah untuk berpindah reaksi peretaannya minus 3, min 3, min 4, 3. Oke, kemudian ini min 3, minus 3, min 4, 3. Kalikan nilai eksak tadi yang dihasilkan dari nilai perpindahan sama saja sebenarnya dengan apa yang tadi untuk elemen 1, 2, dan 3, maka akan dapat reaksi peretaan seperti ini. Ini di join 1 arah X nya minus 5 bagi arah ke kiri, F1Y adalah minus 1,433 untuk vertikal di arah ke bawah dan nilai yang positif 1,433. Nah, seperti ini penggambarannya. Ini reaksi peretaannya 5 arah ke kiri, negatif arah ke bawah, ini positif. Kemudian masing-masing gaya batang seperti ini. Ini ya. Ini clear tandanya. Harusnya di sini. Ini gaya tekan, gaya tarik, dan gaya tekan di sini. Ya, gaya tarik, maaf. Tarik, tekan. Oke, itu hasilnya dari analisa struktur metode langkah. Semoga menjadi materi pelengkap dari pengantar aplikasi metode kekakuan dengan formulasi matrik untuk tipe struktur gaya batang. Terima kasih, sampai ketemu di modul berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.